Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Proyeksi untuk pekan depan, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sampai sejauh ini partisipan dari WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan untuk mereview perdagangan hari ini, saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata, analis Henan Putirai Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Bu? Selamat sore, Mas David. Thank you. I'm good. Semoga baik-baik juga. Ya, terima kasih Bu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, tadi indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level 6.600-an. Tapi kondisi ini tidak berlangsung lama. Kemudian indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, terutama pasca pengumuman dari pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga di 2021 yang terjadi perlambatan, Ibu Liza. Ya, betul. Despite hasil GDP yang memang sudah diproyeksikan, di kuartal ketiga ini kita memang ada perlambatan, tampaknya itu mungkin dijadikan alasan buat menghalangi kita tembus ke level 6.600 lagi. Tapi so far penutupannya buat saya masih cukup oke, dengan kita masih berhasil bertengger di atas support 6580, malah ditutup sedikit di atas 6580, 6581 closingnya. Jadi pelemahan yang konsolidasi yang dipilih ini masih tergolong mild, jadi good enough lah untuk kita tutup market di penghujung minggu ini. Baik, dan memang terlihat Ibu Liza dari chart yang saya pegang juga, ini indeks harga saham gabungan setelah menyentuh ke level terendahnya, kemudian di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan dicoba untuk diangkat kembali. Walaupun tetap di zona merah melemah tipis di 0,07%, 6581 ini masih mampu dipertahankan. Apa yang bisa kita pelajari Ibu Liza dengan naiknya kembali indeks harga saham gabungan, kemudian proyeksinya untuk pekan depan, Bu? Oke, simply said, kalau kita melihat net buy asing ini masih konsisten ya. Seperti hari ini aja ada sekitar net buy asing di all market masih sekitar masuk 1T. Kemudian juga sentimen positif yang lately sudah semakin dikumpulkan, seperti misalkan dari efek tapering off ya. Nah, selainnya ada kejelasan dari timeline tapering tersebut. Moreover, kita lihat kondisi USD IDR kita juga nggak lantas melemah begitu. Dan kekhawatiran misalkan dari outflow yang mungkin akan terjadi ataupun inflasi kayaknya juga sudah bisa ditakar sebelumnya gitu, jauh-jauh hari sebelumnya. So yang ada adalah konsolidasi sehat, wajar-wajar aja, dan mengenai masalah makro ataupun yang lainnya juga mungkin sudah price in istilahnya begitu, dan mungkin malah tujuan kita adalah untuk fokus ke proyeksi kuartal keempat. Ya, karena memang kuartal ketiga ini ya memang udah price in juga, udah diekspektasi untuk sedikit melambat. Tapi dari proyeksi Anda untuk kuartal keempat seperti apa, Ibu Liza? Perbaikan seperti apa yang akan terjadi nantinya? Ini kan kalau misalnya kita breakdown hasil GDP third quarter hari ini, yang melemah itu adalah private consumption alias konsumsi rumah tangga, itu cuma bertumbuh sekitar 1%, sangat jauh di bawah ekspektasi atau previous quarter di hampir 6% ya. Secara private consumption itu mengambil porsi 50% dari GDP. Nah, itu wajar-wajar aja. Seperti kita ingat waktu bulan Juli kemarin, kasus COVID kita Delta itu melejit sampai ada 50.000 kasus per harinya ya. Terus kemudian juga terkena PSBB ketat. Jadi jelas aja konsumsi rumah tangga kita turun drastis saat itu. Nah, kedepannya di kuartal 4 ini diharapkan private consumption-nya ini akan mengejar gitu ya, strong rebound. Dan untuk target tahun ini saya rasa masih cukup inline. Kalau misalkan
target tahun ini masih cukup inline dengan proyeksi pemerintah di sekitar 3,7 sampai 4,5%. Sebelumnya udah diturunin dari sebelumnya 4,5 sampai 5,3 ya. Kemudian Bank Indonesia juga sekitar 3,5 sampai 4,3, masih cukup inline dengan saya rasa komponen pendukungnya. Konsumsi rumah tangga ini akan tumbuh sebesar 2,2 sampai 2,8%. Jadi ya double dari sekarang ini. So I believe nanti akan ada signifikan efeknya di perbaikan di kuartal keempat. Sementara untuk indeks harga saham gabungan, target sampai dengan akhir tahun, Bu, dari Henan Putira Sekuritas. Oke, untuk target akhir tahun kita masih di sekitar 6750 sampai 6850, aku rasa itu masih visible. Dengan syarat kita tidak perlu menjalani konsolidasi yang agak ganas gitu ke bawah 6.500 atau 6450 yang menjadi support ekstrim kita. Nah, penutupan hari ini seperti contohnya ini lumayan menenangkan karena masih dijaga di sekitar di atas level support MA10 dan 20-nya. So, saya harapkan konsolidasinya akan jadi mild aja alias trennya sideways gitu. Jadi nggak perlu turun yang hard landing sekitar 6.500. Kalaupun harus turun lagi ya 6.500 sampai 6.450 itu akan jadi bantalannya. Jadi tinggal ya waktu trading kita di bulan Desember memang tidak begitu efektif sebulan ya. Jadi jaraknya persentase kenaikannya juga masih cukup masuk akal dari misalkan 6.500 sampai 6.750 atau 6.850 kan juga nggak terlalu berat gitu istilahnya. Baik. Tapi kalau untuk peluang jangka pendek, terutama untuk minggu depan, Ibu Liza, arah pergerakan indeks harga saham gabungan. Oke, LQ45 saya lihat nih agak struggling ya, apalagi saham-saham blue chips yang menjadi komponen di dalamnya gitu. LQ45-nya masih belum berhasil bangkit, sedangkan untuk pilihan trading nih rasa-rasanya kita main ke second or third liner dulu gitu, yang kelihatan lebih punya tenaga untuk break resistance. Nah, untuk minggu depan mungkin masih di sekitar saham-saham second liner, cuman juga kita monitor banking blue chips seperti mungkin BBCA, apakah masih yang hari ini ditutup relatif masih di atas support. Oke, apakah dia bisa rebound lagi? Kemudian Bank BRI juga harus bisa menyelamatkan diri ke atas 4.300. Bank Mandiri hari ini ditutup persis di sekitar area support 7.100. Akankah minggu depan dia bisa bangkit kembali? Itu akan menentukan secara signifikan kemana arah pergerakan market. But for now, saya lebih prefer ke arah second liner aja sih. Untuk trading. Berbincang terkait dengan saham-saham perbankan big cap, beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Bu Liza. Kita akan coba singgung dan kita akan coba bahas. Kita akan coba sapa ada Clara yang ada di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau tanya BBRI dan BBNI untuk support dan resistennya, Bu. Mungkin ke BBRI terlebih dahulu. Iya, BBRI resistennya ini minggu depan kita pantau mampu nggak dia lewat ke atas 4.300. Kemudian supportnya memang berada di sekitar angka 4.200. Ini harus disikapi dengan bijaksana, average up-nya bertahap gitu. Kalau sudah lewat ke atas 4.300 baru relatively safe. Kemudian satu lagi apa tadi? BBNI, Bu. BBNI. Nah, BBNI juga sama, range-nya masih sempit antara support di sekitar 6.900 dan resistennya 7.050. Penembusan ke atas resisten baru pretty safe untuk average up. Baik, masih dari perbankan, Ibu, tapi lebih ke perbankan di lapis bawahnya. Ada yang menanyakan BBTN ini. Kita akan coba sapa Bapak Victor yang ada di Malang. BBTN sudah ambil posisi di 1.740, Bu. 1.740 ini dekat dengan area stop loss-nya ya, Pak ya. Kalau misalkan closing di bawah 1715 ya mungkin kurangi posisi dulu, apalagi kalau jebol ke bawah 1.700. Tapi
BBTN akan punya harapan kalau dia bisa breakout ke atas 1.800, nah Bapak baru boleh average up. Sekarang lagi konsolidasi alias sideways, which is pretty normal, mengingat kenaikan BBTN sebulan sebelumnya. Baik, masih dari perbankan, tapi kali ini menanyakan saham agro, Ibu. Ada Bapak Yudi di Malang ini, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Agro posisi buy-nya di 2080. Mohon info untuk hari Senin, potensinya seperti apa? Karena closing Kamis kemarin di 2090, Ibu Liza. Ya, hari ini kemudian 2060 closingnya masih relatively sideways ya. Jadi hold dulu, jangan tambah beli kecuali dia bisa tembus resisten 2170. Nah, itu akan lebih punya potensi menuju 2400. Kemudian supportnya kalau menentukan untuk cut loss itu bila closing di bawah 2000. Baik, agro posisi 2080 support dan resisten dan level cut loss yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, di luar dari perbankan big cap, kemudian juga beberapa saham perbankan yang sudah kita bahas, dan Anda tadi juga merekomendasikan untuk lebih memperhatikan untuk saham-saham second liner. Nah, dari posisi saham-saham ini, sektor dan saham apa saja yang masih menarik, yang Anda lihat sampai sejauh ini sambil menunggu untuk indeks harga saham gabungan mengalami penguatan signifikan kembali sampai dengan akhir tahun? Mungkin di sektor kesehatan, ya, rumah sakit, Mika. Saya lihat hari ini ada sedikit pergerakan. Dia berusaha menembus resisten pertama itu di sekitar 2250. Dari sisi indikator juga RSI-nya ada positive divergence, tapi akan lebih meyakinkan kalau Mika bisa tembus 2300, maka akan terbuka potensi penguatan menuju 2400-an. Jadi titik average up-nya di 2300 ke atas. Oke. Memanfaatkan momentum ya di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan, perhatikan saham second liner, Mika.